Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, karena atas kasih sayangnya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan kesempatan untuk beraktivitas. Nah, pada kali ini saya akan membahas tema tentang konsep belajar. Ya, belajar itu apa sih? Nah, belajar itu dimaknai dengan proses perubahan tingkah laku seseorang setelah berinteraksi dengan orang lain atau dengan lingkungan. Nah, perubahan tingkah lakunya bisa berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, jadi seseorang belum dikatakan belajar jika belum ada perubahan pada dirinya setelah berinteraksi. Contohnya gini, ketika kita masih kecil, orang tua kita mengajarkan kalau kita makan pakai tangan kanan. Ya, kalau kita minum, kita nggak boleh berdiri. Kalau kita masuk kamar mandi, dahulukan kaki yang kiri. Nah, setelah kita diajari sama orang tua, lalu kita mengikuti, menerapkan, ya. Kita makan tangan kanan, kita minum tidak berdiri. Nah, itu berarti kita sudah belajar karena kita sudah melakukan perubahan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya. Oke. Berikutnya, proses belajar itu apa saja? Nah, ketika kita belajar itu kita melalui proses. Nah, yang pertama prosesnya yaitu membaca. Nah, dengan membaca kita akan tahu. Semakin banyak membaca semakin tahu. Ya. Saya sendiri suka membaca. Makanya kalau kalian pengen banyak tahu, membacalah dari sekarang. Apa yang perlu dibaca, maka akan semakin luas wawasannya. Ya, oke. Yang kedua, proses belajar yaitu dengan mendengar. Nah, misalkan orang tua kita nasihatin, ya, kalau bangun tidur harus pagi, jangan sampai kamu kesiangan. Guru-guru kita menjelaskan saat kita di sekolah atau belajar online, ya. Kalau absen nggak boleh terlambat, kalau nggak berangkat harus izin dulu. Kita mendengar apa yang disampaikan orang tua kita, guru kita, berarti kita sudah belajar. Proses berikutnya itu melihat. Melihat apa yang kita lihat, berarti kita sedang belajar. Terus prosesnya mengingat. Proses belajar berikutnya adalah mengingat. Mengingat apa yang telah disampaikan oleh orang tua kita, guru kita, teman kita. Dengan kita mengingat, berarti kita sudah belajar. Lalu menulis, ya, menulis apa yang kita tahu, apa yang kita ingat, apa yang kita ketahui, kita rasakan. Ketika kita sedang menulis, berarti kita sedang melalui proses belajar. Nah, proses berikutnya yaitu menghafal, ya. Dengan menghafal kita sedang melakukan proses belajar. Nah, saat kita kecil dulu, ya, kalau kita belajar baca Quran, kita disuruh menghafalkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas. Nah, dengan kita mengulang-ulang hafalan, berarti kita sedang belajar. Oke. Proses berikutnya yaitu meniru, ya. Apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, orang tua kita, kita ikutin nasihatnya, kita ikutin arahannya, berarti kita sudah belajar. Nah, contohnya kalau kita mau bertamu ke tempat orang lain, ketuk pintu dulu, jangan gelonong aja. Ketuk pintu, salam, assalamualaikum. Nah, itu diajarkan sama orang tua kita. Nah, maka itu disebut belajar. Ya. Yang berikutnya proses belajar yaitu memahami. Nah, dengan memahami, ya, ketika kita membaca terus kita pahami, oh ya, ini baik, ini buruk. Kalau baik kita kerjakan, kalau buruk kita tinggalkan. Nah, kita berarti sudah belajar. Nah, yang terakhir yaitu menerapkan. Proses belajar yang terakhir adalah menerapkan apa yang kita tahu, apa yang setelah diajarkan sama orang lain, baik itu orang tua kita, guru-guru kita, atau teman, siapapun, kita terapkan yang baik-baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Nah, itu proses belajar, ya. Yang berikutnya cara belajar. Nah, gaya belajar. Gaya belajar itu ada 3. Ada orang yang gaya belajarnya yang pertama auditory. Nah, auditory itu mendengar. Kalau kita mendengar, serasa kita lebih cepat paham. Nah, berarti gaya belajar orang itu disebut gaya belajar auditory. Nah, terus yang kedua,
gaya belajar visual. Dengan melihat, maka dia akan lebih cepat ngerti, lebih cepat paham. Nah, ini tipe orang yang kedua, tipe visual. Nah, yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Kalau dengan gerakan, dia cepat ngerti, cepat paham. Nah, jadi ada tipe. Nah, tergantung kalian mau cenderung yang mana. Kadang ada orang kalau dengan mendengar dia lebih cepat paham, lebih cepat ngerti. Nah, yang satu beda lagi, dengan melihat dia lebih cepat ngerti. Nah, tinggal kalian pilih yang mana, ya. Oke, yang berikutnya yaitu cara belajar. Bagaimana sih cara belajar? Nah, kita harus memperhatikan waktu yang pertama, ya. Belajar itu harus berkala, ya. Contohnya, kalau kita pagi-pagi, ya, belajar yang bagus itu di pagi hari, ketika otak sedang fresh. Setelah sholat subuh kita belajar, itu otak fresh. Minimal kita belajar dengan cara apa? Dengan cara membaca. Lalu kita memahami apa yang kita baca. Setengah jam saja, ya. Lalu siang setengah jam lagi, sore setengah jam, malam setengah jam. Nah, ini berkala. Yang penting rutin. Ya. Yang kedua, media. Medianya apa saat belajar? Yang pertama adalah manusia. Manusia sebagai media. Media itu alat untuk belajar. Contohnya, kita belajar sama guru, sama orang tua, sama teman. Nah, itu adalah manusia yang bisa kita dijadikan tempat menggali informasi, pengetahuan. Misalkan kalian belum tahu, ya, bagaimana sih cara belajar yang baik, cara menghafal yang baik, kita tanya kepada guru kita, ya. Nah, itu tanya sama guru kita, orang tua kita atau teman kita. Nah, ini media belajar. Yang berikutnya yaitu buku, ya. Medianya adalah buku pelajaran atau buku apapun sebagai tempat kita itu membaca, sehingga dengan membaca kita akan tahu. Semakin tahu, kita akan semakin paham, lalu kita bisa menerapkan. Nah, media yang berikutnya adalah internet. Nah, kita bisa belajar lewat internet. Nah, kita bisa buka Google. Nah, kita bisa buka Google atau kita bisa melihat tayangan YouTube. Ya, jadi itulah media yang dijadikan untuk belajar kita. Manusia, ya, orang tua, guru, teman. Terus yang kedua buku. Kita sering membaca buku apapun, yang penting di situ ada wawasan pengetahuan. Yang ketiga adalah internet. Kita bisa belajar dengan internet, ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.